eh, penyebabnya ya korupsi by grade tadi, korupsi terjadi karena keserakahan atau keinginan yang berlebihan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, ini yang sebagian besar ini yang terjadi justru ini, ya. Yang terjadi itu tadi sudah sistemnya sudah sedemikian rupa, hukumnya sudah diatur dan dibuat juga. Tapi kalau misalnya pihak tadi ya, pihak yang terkait tidak melakukan komitmen terhadap menjalankan semua itu ya, sistemnya maupun hukumnya, nah itu kemungkinan tadi akan terjadi lagi. Nah, ini penyebabnya adalah karena korupsi terjadi karena berdasarkan by greed tadi, keserakahan. Nah, ini karena manusia itu kalau misalnya di apa di apa di ditanya ya atau berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Nah, itu keinginannya yang lebih besar dibanding kebutuhannya. Nah, itu tadi makanya bagaimana eh, eh, pengendalian dari masing-masing individu inilah sangat sangat penting ya, gitu. Eh, Terus juga kalau misalnya ini ya terkait dengan korupsi tadi berdasarkan keserakahan, keinginan yang berlebihan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, kita bisa lihat sendiri eh, korupsi yang disebabkan karena keserakahan, yaitu eh, korupsi yang dilakukan justru oleh para pejabat. Dan tadi dilakukan juga di sini, kalau berdasarkan jenisnya, sudah bisa masuk ke dalam sini. Grand juga, ya, grand korupsi dan politik korupsi juga. Nah, politik korupsi itu terjadi karena tadi untuk mempertahankan kekuasaan atau mencari kekuasaan. Nah, ini yang apa yang terjadi ya, yang sampai sekarang masih ada eh, di Indonesia dan di negara-negara lain juga termasuk ya. Nah, ini kan melibatkan manusianya sendiri ya. Nah, terus terkait dengan tadi jenisnya adalah greed ya. Terus kalau bagi korupsi berdasarkan kesempatan atau celah ya melakukan tindakan korupsi. Jadi mengacu pada situasi di mana korupsi terjadi secara tidak sengaja atau tanpa sengaja. Misalnya melalui kesalahan administrasi atau kekeliruan. Nah, ini korupsi ya yang terjadi karena kesempatan. Nah, ini dikatakan bahwa oleh Klitgar penyebab dari korupsi itu justru adalah ini ya. Korupsi itu terjadi karena adanya monopoli, diskresi atau keleluasaan, dan dikurangi adanya akuntabilitas. Nah, sementara akuntabilitas itu bisa tercapai ketika orang yang berkepentingan, orang yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang yang harus memiliki nilai-nilai integritas. Ya. Nah, itu tadi sekarang kan agak sulit ya menemukan atau figur-figur yang memang bisa kita eh, jadikan contoh sebagai tokoh-tokoh yang mempunyai integritas yang tinggi gitu ya. Eh, Contohnya misalnya eh, di zaman dulu ya itu kita kenal eh, wakil presiden kita yang pertama ya Pak Muhammad Hatta atau juga di sini Jenderal Polisi ya Purnawirawan Dr. Randes Sugeng Iman Santoso. Nah, ini apa tokoh-tokoh yang sudah dinilai memiliki integritas ya yang tinggi karena sudah bisa memisahkan mana yang menjadi kepentingan eh, publik dan mana yang kepentingan pribadi.
Nah, ini biasanya gaya hidup yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini juga tadi tentunya kembali kepada nilai anti korupsi tersebut, yaitu sederhana. Gaya hidupnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, gitu ya. Nah, gaya hidup inilah tadi ya, sederhana dan eh, bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya ini, menjadikan seperti oh, apa wakil presiden kita ya, Muhammad Hatta dan eh, Pak Jenderal Polisi Purnawirawan Hukum ini memiliki integritas yang tinggi karena memang eh, terkait dengan tentunya nilai-nilai yang dilakukan atau dijalankan semuanya kembali pada ini. Beliau-beliau tersebut eh, apa melakukan mempunyai ketiga kecerdasan tersebut nih, baik kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosional dan sosialnya, dan kecerdasan intelektualnya. Nah, ketika ketiga kecerdasan ini diterapkan, tentunya akan menghasilkan integritas tadi. Nah, bagaimana integritas, keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan standar norma hukum nilai yang berlaku. Nah, ini yang kita sampai saat ini eh, apa masih belum memiliki figur ya, figur lagi ya setelah ini ya. Saya sih masih belum tahu ya, eh, belum tahu lagi apakah ada ya yang bisa kita jadikan contoh ya eh, dari selain tokoh tersebut. Eh, Tadi ya, tapi memang paling penting itu adalah eh, akan terlihat ya bagaimana gaya hidup eh, gaya hidup dari eh, para pejabat ya. Tentunya akan terlihat dalam memberikan pelayanan. Kalau misalnya memang memiliki integritas yang tinggi, kita bisa lihat bagaimana dia memprioritaskan eh, apa pada masyarakat ya, tapi bukan untuk kepentingannya sendiri. Tapi kadang-kadang memang situasi dan kondisinya memang eh, sangat sulit ya, sulit karena selalu akan ada pembenaran-pembenaran. Eh, saya kan minta nggak apa-apa, saya minta uang tadi ya, jenisnya macam-macam ya, misalnya minta uang rokok atau minta yang lain-lainnya ya. Eh, Kan gaji saya kan juga kecil. Nah, ini kembali lagi kepada bagaimana eh, apa mindset ya dari individu-individunya. Nah, nilai-nilai integritas ini tentunya nggak akan bisa dilakukan secara otomatis, tapi ini harus dibentuk dan dibangun sejak usia dini. Nah, bagaimana nilai-nilai kejujuran sudah tertanam dari sejak PAUD tadi, ya, sejak PAUD. Kenapa? Karena tadi memahami mana yang menjadi hak orang lain dan mana yang menjadi kewajiban diri sendiri dan mengetahui mana yang menjadi hak. Contohnya apa? Contohnya dalam kita berlalu lintas. Nah, ini penyadaran-penyadaran terkait dengan rambu, terus juga dengan kelengkapan-kelengkapan, ya misalnya oh, nggak pakai kalau naik kendaraan bermotor itu nggak usah eh, pakai helm karena kan daerah sini nggak ada polisinya gitu ya. Nah, ini kan di sini sebenarnya ada ada titik masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana terkait dengan masalah tanggung jawab. Nah, masing-masing masing-masing eh, masing-masing individu itu kan mempunyai tanggung jawab itu bukan hanya kepada orang sekitar atau kepada diri sendiri, tapi ini juga kan ada pertanggungjawabannya sampai ke eh, ke nanti kepada Tuhan, ya karena kan semuanya raga fisik semuanya itu diberikan. Nah, ketika kita tidak menjaga, ya, tidak bertanggung jawab terhadap raga kita, nah itu tadi akhirnya kan eh, kita melakukan pelanggaran dan akhirnya malah kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan akan merugikan diri sendiri. Nah,
pemahaman-pemahaman ini tadi ya terkait dengan masalah korupsi tadi ini lebih lebih kepada bagaimana cara berpikir kita, ya, bagaimana cara kita mengambil keputusan dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, tapi kita menggunakan tadi semuanya adalah menggunakan kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektualnya juga, dan kecerdasan emosional dan sosial.